Kita lihat kondisi dinamika ekonomi naik turun, kemudian juga pandemi sempat terjadi, perubahan dari sisi teknologi juga begitu terasa ya. Itu mungkin ada saat-saatnya ketika offline masih berjaya, kemudian akhirnya pelan-pelan transisi ke online begitu. Masa peak online juga dirasakan. Nah, perbedaan apa yang paling terasa begitu di antara masa 16 tahun ini, Mas? Mungkin bisa digambarkan. Waktu sebelum pandemi, itu penjualan memang didominasi kita 70% itu secara offline. Kita datang menawarkan produk, direct selling ke toko-toko, ke reseller di daerah-daerah yang trafficnya rame. Kita bicara traffic ya, di pusat perbelanjaan, semua ngumpul di situ. Jadi jualannya di zaman waktu itu gampang. Tantangannya setelah pandemi semua berubah, mereka terkena kontraksi, hilang, ada yang runtuh, kelas A hilang jadi kelas E dan lain-lain lah semuanya kan. Ya itu membuat kita harus berpikir ulang, apa yang harus kita lakukan. Customer yang dulu membantu kita jualan hilang. Terputus relasinya dengan kita punya penjualan di luar kota. Ya akhirnya bersyukur akhirnya ada online. Di situ ternyata online juga membantu kita juga bertumbuh. Bertumbuh akhirnya kita bisa coba memperkenalkan produk ke audiens-audiens yang cenderung baru nih. Audiens-audiens Gen Z ya, yang sekarang baru kita bisa mencoba lagi memperkenalkan Gebek yang udah lahirnya cukup lama gitu. Kalau di zamannya cukup udah mature lah. Nah, yang jadi tantangan juga bagaimana kita mendistribusikan secara B2B-nya. B2B-nya, kalau B2C-nya oke nih. B2B-nya gimana? Ya B2B-nya mau nggak mau kita memang tetap harus mencari-cari melebarkan area segmen penjualan. Nggak hanya cuma di area Jawa, tapi kita juga coba di luar Jawa. Di luar Jawa ya bertumbuh. Bertumbuh sampai hari ini pun masih bisa bertumbuh. Gitu loh syukurnya. Tapi artinya memang di awal begitu di masa fase offline ini sangat berjaya begitu ya. Artinya memang dimulai dari fase bisnis B2B terlebih dahulu begitu. Maksudnya ke toko-toko terlebih dahulu. Betul, kita B2B. Kita memang awalnya B2B. Pengalaman retail kita tuh minim banget. Sampai sekarang seperti apa, Mas? Sampai sekarang kita core-nya itu masih 50-50 ya. Kalau kita hitungannya online itu e-commerce kita B2C lah jatuhnya ya. Kalau B2B-nya ya tetap masih jalan, masih 50-50, tapi terpecah kan. Persaingannya seperti apa sih Mas di segmentasi dan di produk ini? Persaingannya tentulah dengan barang-barang yang kita bilang substitusi ya. Substitusinya ada yang barang impor yang ya banyak lah dari berbagai negara, khususnya dari negara Tiongkok. Ya itu juga menjadi tantangan buat kita kan. Bagaimana cara kita bersaing secara produk, model, harga, dan lain-lain. Juga bagaimana kita bersaing secara pelayanan. Ya mungkin secara harga orang semua bisa bersaing, tapi secara pelayanan apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan secara pelayanan? Kita keluarkan tas cooler bag yang bergaransi. Kita keluar, bergaransi 6 bulan. Daftarkan after sales-nya. Daftarkan di aplikasi. Jadi di situ di aplikasi kalian bisa nggak usah repot-repot simpen kartu garansinya, semua ada di sana. Aplikasinya pun juga ada manajemen ASI. Jadi di sana teman-teman muda Gen Z yang mungkin menggunakan kantong ASI Kolibri itu juga bisa menyimpan manajemen ASI-nya di dalam. Nah itu salah satu hal-hal yang terus kita lakukan untuk menghadapi bukan hanya tentang harga. Kalau harga semua orang bisa ngadu ya. Semua orang bisa ngadu, bisa bertarung gitu. Baik. Ini menarik ya. Kemudian ketika kita melihat mungkin dari sisi produksi begitu ya. Tadi kan disampaikan juga ada strength point yang disampaikan tadi, tidak hanya dari sisi harga harus kompetitif, tapi juga di sisi pelayanan dan lain sebagainya begitu. Tapi ketika kita men-set harga kan tentu di baliknya ada produksi ya. Seperti apa strategi dari produksi ini bisa dilakukan begitu. Nah, ini mungkin bisa digambarkan seperti apa Mas Fandi? Produksi tentu kita pertama memiliki kendala juga. Kain-kain yang ada di lokal itu terbatas. Terbatas dalam arti secara varian. Secara kualitas bisa. Secara varian itu terbatas sekali. Kita nggak bisa mencari, karena kan kalau kita mau bersaing kita harus modif ya. Dengan resleting ini, dengan tas ini, dengan gantungan seperti ini, dengan chain seperti ini, nah itu masih terbatas. Masih sangat terbatas. Memang kita harus impor, tapi impor pun memang terkena lartas. Udah terbatas kena lartas lagi, nggak bisa sembarang ya kan. Jadi memang nggak banyak yang bisa kita lakukan, tapi tetap kita mencari mungkin dengan kita jadi melakukan kayak lebih ke fast fashion bag. Fast fashion bag. Karena mungkin
banyak tas yang stok supply chain-nya nggak banyak, keluar lagi kain-kain yang baru, ya kan? Jadi kita bikinnya udah nggak bisa terlalu banyak. Oke, dan ini produksi sudah sendiri ya? Sudah sendiri. Semuanya kita sudah jalanin sendiri. Oke, gitu. baik.